Pemirsa, terkait penyegelan lahan seluas 4.412 meter di lokasi Yayasan Widya Kusuma, Desa Cilungsi Kidul, Kecamatan Cilungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh PT Mentari Bersahabat Indonesia, ironis pada Senin, 25 November tahun 2024, bertepatan dengan Hari Guru Nasional, guru dan siswa-siswi SMP SMA dan SMK Widya Kusuma terlantar, tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Ini merupakan akibat dari pemilik Yayasan Widya Kusuma Pak Tamrin, yang tak bertanggung jawab, terkait sengketa lahan dengan PT Mentari Bersahabat Indonesia, dan dirinya tidak pernah muncul, dari awal permasalahan, hingga guru dan siswa Yayasan Widya Kusuma, menjadi korbannya. PT Mentari Bersahabat Indonesia sudah cukup bertoleransi 6 tahun lamanya, namun tidak ada juga penyelesaian dari Pak Tamrin selaku pemilik yayasan, sehingga PT Mentari terpaksa mengambil langkah melakukan penyegelan di yayasan tersebut. Seperti saya bilang kemarin ya, ini toleransi yang sudah berlama-lama sudah kita berikan kepada mereka, tetapi masih aja ini. Harusnya kemarin udah ada penutupan, buru-buru lah mereka datang cari solusi biar tuntas. Kasihan kan mereka. Ini berjalan tenggang waktu sudah berapa lama ini? Untuk penyegelan ini sampai hari ini 3 hari ya. 3 hari ya? 3 hari sampai hari ini. Terus seperti apa nanti kelanjutannya apabila ini tertutup terus ini? Seperti apa tanggapan dari Bapak sendiri? Harusnya ya, pihak yayasan Pak Tamrin, ini barusan ada Badan Pelaksana Harian ya, perwakilan dari yayasan tidak juga bisa memutuskan. Tentu yang bisa memutuskan harus hadir, Pak Tamrin harus hadir. Ini baru selesai. Jangan ngumpat aja dong. Iya, kasihan ini murid-murid, wali murid. Tapi iya, cari solusi. Bukan, ini jual beli. Sudah. Oh, jual beli. Jual beli. Sudah sah ini, sertifikatnya ada di saya. Sejak tahun berapa, Pak? Sejak 2018. Pembeliannya tahun Pembelian 2018. Masalahnya di mana kok bisa dibangun sekolah tapi belum lunas tanahnya? Tanah ini kita tidak tahu di sini ada bangunan. Di suratnya juga itu tanah kosong ya. Makanya kan kita bayar tanah kosong, tiba-tiba di sini ada yayasan. Kita juga nggak paham. Apa memang tidak ada terjadi komitmen, ada perjanjian antara Pak Tamrin dengan PT Mentari sendiri, Bang? Iya, nanti Bang, untuk itu ya masih ada lagi masih ada pembicaraan. Iya, pihak Mentari lah nanti bosnya Mentari lah yang tahu komitmen pribadi ya. Kalau tertulis nggak ada. Mungkin perjanjian yang tidak sepakat sehingga terjadi seperti ini apa sih, Bang? Ya kalau menurut saya emang orang ini banyak belok ya, tidak mau memihak kepada orang banyak ya. Iya, makanya ini ya seperti ini akhirnya hasilnya seperti ini. Ini sampai berapa lama ini sampai ada ini terselesaikan pengembangan ini? Selama Pak Tamrin belum bisa ambil keputusan. Berarti selama ini sampai saat sekarang ini nggak ada menghampiri Bapak atau gimana gitu, Bang? Belum ada. Niat baik atau gimana? Belum ada. Waktu seminggu yang lalu Pak Tamrin janji mau ketemu saya. Iya, tetapi bukannya Pak Tamrin adalah pengacaranya yang datang, yang tidak bisa pun memutuskan. Iya, tidak bisa memutuskan. Kami ketemu waktu itu di Kota Wisata, tetapi tidak bisa memutuskan. Pak Tamrinnya yang harus datang. Tapi pihak Mentari tetap bertahan ya, sebelum ada keputusan dari Pak Tamrin sendiri. Tetap akan dikembang. Tetap akan dikembang. Imbas dari kesengketaan antara pihak perusahaan dengan perusahaan yang informasinya terjadi karena adanya masalah perdata, yaitu utang antara pihak PT Tata dengan pihak PT Mentari. Sedangkan kita yayasan yang berada di sini sebenarnya hanya menjadi imbas dari permasalahan tersebut. Saya selaku kepala sekolah di sini berharap silahkan persengketaan itu diselesaikan, silahkan dicari solusinya, tetapi harapan kami, anak-anak kami masih tetap bisa bersekolah sembari solusi itu didapatkan dari kedua belah pihak. Itu harapan dari kami sebagai pihak sekolah.
Pak, di era Bapak sudah berapa tahun ini menjabat sebagai kepala sekolah sendiri, Pak? 5 tahun. 5 tahun. Dengan gejolak seperti ini, informasi dengan adanya dianggap itu sengketa tanah ya, Pak. Dari 2000 berapa masalah sengketa tanah yang mungkin Bapak ketahui? Kalau kita mengetahui ini baru di 1 bulan terakhir. Baru 1 bulan. Jadi ketika dipasang pelang itu kita baru tahu ada pelang, tetapi ketika dipasang pelang karena memang tidak mengganggu maka kami abaikan seperti biasa. Kami koordinasi dengan yayasan harus seperti apa, kata yayasan biarkan ya kami seperti biasa. Selagi kegiatan kami tidak terganggu maka kami akan jalan terus ya. Sampai di 2 minggu kemudian dipasang spanduk juga kita coba tanyakan kepada yayasan dibiarkan dulu karena memang sedang diselesaikan permasalahannya, maka kami lanjut aja. Jadi selagi KBM kami tidak terganggu maka kami tetap akan berjalan seperti itu. Kepemilikan yayasan siapa ini, Pak? Kepemilikan yayasan Pak Tamrin, Pak. Pak Tamrin. Seperti apa Pak Tamrin dengan adanya gejolak seperti ini, Pak? Terlalu ramai yang mungkin tidak bisa untuk mengikuti belajar daripada siswa-siswa. Secara ini kita memang kita hanya berkoordinasi dengan BPH-nya, Pak Ruslian. Kalau dengan jarang berkoordinasi, tetapi informasi yang saya dapat sedang dilakukan mediasi-mediasi untuk mencari jalan keluar. Pak, untuk harapan ke depan seperti apa ini, Pak? Ya, harapan kami tetap bisa bersekolah seperti biasa. Kami ingin anak-anak kami tetap belajar tidak terganggu karena kami ingin anak-anak terus belajar, apalagi sebentar lagi Desember ini kita akan menjelang ujian semester 1. Jadi harapan kami untuk kedua belah pihak silahkan diselesaikan, tetapi izinkan kami tetap belajar. Pak, sedang ini kan masih ada permasalahan antara Pak Tamrin dengan PT Mentari, Pak. Itu kalau kita lihat itu ada penerimaan siswa baru. Itu seperti apa ini, Pak? Kalau yang sekarang untuk tahun ini, Pak ya, untuk tahun ini kita hold dulu karena permasalahan ini sedang ramai. Kalau tahun-tahun kemarin kami tidak tahu, makanya kami tetap menerima siswa baru. Kalau yang tahun kemarin, tahun ini memang untuk promosi juga kita tahan dulu, kita stop dulu karena kita belum tahu nih ke depannya seperti apa. Untuk siswa berapa, Pak, jumlah semua? Total SMP, SMA, SMK itu 300 kurang lebih. Semuanya, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada sengketa sedang dilakukan mediasi. Nah, tapi menurut pemilik lahan dan pemegang sertifikat itu sampai saat ini belum ada mediasi apapun. Nah, ini apa ada kebohongan dari yayasan atau dari PT Mentari atau bagaimana? Nah, itu informasi yang kita dapat, Pak, tetapi saya tidak mengikuti dan saya tidak berada di sana, jadi informasi itu yang kita dapat. Dari mana, Pak? Dari yayasan, Pak. Berarti yayasan Via ini Pak Ruslian juga mendapat informasi bahwa sedang mediasi, padahal dari pemilik lahan mengatakan sampai saat ini tidak ada. Nah, itu yang kita tidak tahu. Jadi kita mendapat informasi dari pihak Pak Tamrin melalui Pak Ian bahwa sedang melakukan mediasi. Jadi dari pihak dinas sendiri apakah sudah ada datang atau seperti apa ini? Kalau pihak dinas kita sudah berkoordinasi dari awal, Pak. Tetapi karena kemarin kita masih bisa belajar, ya artinya harapan dinas juga sama dengan kami, yaitu permasalahan ini cepat selesai dan anak-anak tidak menjadi korban. Tetapi dengan kejadian hari ini nanti kita akan berkoordinasi lagi kira-kira apa langkah selanjutnya. Bapak dengan izin dengan Bapak siapa ini? Pak Joni. Bapak Joni sebagai kepala sekolah di Widya Kusuma. Terima kasih, Pak. Adik kelas berapa sekolah? Aku kelas 11. Kelas 11. Ini udah berapa lama mengetahui dengan adanya peristiwa ini? Baru beberapa minggu ini ya. Iya, nah gitu. Tapi dengan adanya adik masuk tiba-tiba nggak bisa masuk di sekolah, adik merasa dirugikan nggak ini? Merasa dirugikan ya, gitu. Terus apa harapan kedepannya ini, adik? Ya semoga bisa balik ke awal sih, bisa belajar dengan anak-anak. Kayak nggak bisa kayak daring atau online juga nih. Iya. Nah, jadi dengan adik siapa tadi? Cinta. Oh gitu. Jadi harapannya supaya bisa masuk seperti biasa gitu. Terus bagaimana dari orang tua sendiri dengan adanya kejadian ini? Ya gue pasti kayak bingung dan sedih sih ya. Kayak bingung harus gimana. Kalau misalnya ini memang bener diutur, jadi keluar uang lagi. Pada hari itu juga, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 1 turun langsung ke Yayasan Widya Kusuma.
atas dasar pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Penjara dan melakukan musyawarah dengan perwakilan Yayasan PT Mentari Bersahabat Indonesia dan Ketua LSM Penjara. Saat musyawarah tersebut, perwakilan Yayasan Widya Kusuma, Pak Ruslan, adik dari Pak Tamrin, pemilik yayasan, memberikan keterangan bahwa ada perjanjian pinjam-meminjam lahan antara PT Tata dengan PT Mentari, di mana Yayasan Widya Kusuma di bawah naungan PT Tata. Namun, pembicaraan Pak Ruslan dianggap kebohongan dan merupakan keterangan palsu, karena pihak PT Mentari mengatakan pada tahun 2018 sudah terjadi transaksi jual beli, tidak ada bahasa pinjam-meminjam lahan. Tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikannya Pak ya, karena kita tahu sekarang udah mau akhir tahun ya, mau pembagian rapot. Makasih, itu aja Pak. Ibu, mungkin nasib peserta didiknya gimana? Bukan silakan Ya, besok masih sekolah. Bu. Seharusnya harus tetap sekolah, karena yang terjadi kan konflik yayasan dengan pihak ketiga ya, pihak yang mengklaim memiliki lahan. Jadi kalau penyelenggaraan pendidikan untuk siswa tetap harus berlangsung Pak. Terus langkah apa Bu yang harus Langkahnya kita KCD akan melaporkan ke pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya bagaimana menyelamatkan siswa Pak. Kalau tetap disegel ini nggak boleh masuk, apa solusi dari KCD? Barangkali kita akan menitipkan siswa Pak ke yang lain. Mungkin di mana Bu? Kita akan mencari satuan pendidikan yang yang mau penyelenggaraan pendidikannya yang cari tempat dulu, suruh cari tempat. Terus nanti kita akan diskusi juga, kita akan manggil ke beberapa pihak ya Pak ya yang terkait satuan pendidikannya. Dari yayasan apa kata Bu? Kalau yayasan, karena kebetulan yayasan juga belum melapor kalau ke KCD Pak, baru ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau seperti itu. Ibu nama lengkap Bu? Udah ada. Di samping adanya sengketa lahan, pasalnya gedung Yayasan Widya Kusuma tak memiliki IMB, dan seharusnya pada tahun 2018 ketika terjadi transaksi jual beli lahan yayasan, pihak yayasan membuat berita acara ke dinas terkait untuk pelaporan bahwa lahan tersebut sudah terjual ke pihak PT Mentari. Namun tidak dijalankan, sehingga menjadikan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, kepada DPRD Kabupaten Bogor, Komisi 4 Bidang Pendidikan, untuk melakukan sidak dan atensi dengan adanya pelanggaran yang dilakukan pihak Yayasan Widya Kusuma. Kepada BPK Provinsi Jawa Barat, agar melakukan pemeriksaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi terkait anggaran dana BOS yang dikucurkan di Yayasan Widya Kusuma. Kepada DPKPP dan Satpol PP Kabupaten Bogor agar melakukan pengecekan perizinan gedung yayasan yang tak memiliki IMB karena sudah melanggar peraturan daerah Kabupaten Bogor. Kepada aparat penegak hukum harus bertindak tegas kepada Tamrin selaku pemilik yayasan yang sudah menyengsarakan guru serta siswa-siswi maupun wali murid Yayasan Widya Kusuma. Karena Tamrin sudah seperti oknum mafia tanah, dengan perilakunya yang licik dan picik yang tidak bertanggung jawab. Dengan permasalahan ini, dari Bogor, Jawa Barat, Adi Gusaputra, TV3 Indonesia, melaporkan.